Jangan tertawa saat di atas, jangan bersedih saat di bawah. Sakit tapi nggak seberapa, nggak sebanding dengan bangga. Orang Bali itu di dalam proses menyucikan arwah, roh arwah dari orang yang meninggal itu lewat angin boleh, lewat air boleh, lewat tanah juga boleh. Kalau di sini dia private, terus ada healingnya. Kak Oli jujur kalau ke sini ngerasa kayak plong, bebannya itu hilang. Desa Adat Tenganan Pegeringsingan di Kabupaten Karangasem, Bali dikenal sebagai Desa Bali Age atau Bali Mula. Menganut ajaran Hindu Indra, masyarakatnya masih menjaga adat dan tradisi. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat lebih dekat salah satu tradisi di desa tersebut. Namanya Perang Pandan. Nih pemainnya, Kadek Anjasmara. Kita cari dulu daun pandan yang bakal dijadikan senjata ya. Spesifikasinya sih biasanya pakai pandan lengis. Kenapa pandan lengis? Katanya kalau dia masuk ke dalam kulit, dia mudah keluar. Salah satunya itu penyebabnya. Makanya kita pakai pandan lengis. Biasanya yang lebih tua sih, yang nggak cepat rusak. Kalau yang muda kan biasanya cepat rusak juga. Cepat patah. Cepat patah, cepat rusak. Dengan cekatan Anjas memotong daun pandan. Ia tahu persis daun yang pas untuk digunakan dalam perang pandan. Ini sedikit menyeramkan ya bagi saya, karena durinya ini loh, tajam sekali. Kiri kanan di belakang juga ada. Ini hati-hati memegangnya. Daun pandan dipotong sekitar 40 cm atau setengah lengan orang dewasa. Setelah disusun, diikat. Biasanya ada 10 helai daun dalam satu ikat. Seikat daun pandan ini akan menentukan kegagahan para lelaki di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan dalam Perang Pandan. Cara menggunakannya bukan cuma dipukulkan, tetapi juga dengan teknik khusus. Coba begini, terus tarik. Ya, tarik biar kemakan. Wow, jadi inti permainan atau Perang Pandan ini juga adalah harus durinya mengenai kulit badan. Jadi memang ada teknik khusus? Iya, teknik Harus khusus. seperti apa nih? Biasanya kita tarik durinya biar ngemakan si kulit. Aha. Nah, kalau kita tepuk kayak gini kan nggak kemakan dia si kulitnya. Oke, gini ya. Ya. Au. Nggak kemakan Sakit. dia. Ini sakit loh. Sakit Jadi tapi gini, nggak ngemakan kulit. nggak makan kulit. Jadi harus kena kulit, kita tarik. Kalau beli sendiri pernah durinya bikin luka? Pasti. Pasti. Bekasnya masih ada juga. Itu biasanya semuanya lama nggak? Kalau obatnya sih, kalau biasanya 3 hari udah kering kalau Udah di kering. sini. Percaya nggak percaya? Saya nggak percaya. Dalam tradisi Perang Pandan, sabung ayam menjadi salah satu ritual yang tak boleh dilewatkan. Namanya taburah. Sabung ayam di desa ini tak seperti permainan adu ayam pada umumnya yang kerap dijadikan ajang perjudian, melainkan menjadi simbol mempersembahkan darah kepada pertiwi. Karena itu, ayam jantan diadu hingga salah satunya mati. Taburah itu kan tabuh itu mempersembahkan. Rah itu darah. Mempersembahkan darah kepada pertiwi. Itu 3 pasang dan tidak boleh lebih. Kecuali salah satu itu berakhir rimbang atau seri. Itu harus ditambah. Nah bagi kami sabung ayam di Tenganan itu atau taburah itu tidak boleh ada taruhan. Karena pada intinya mempersembahkan darah. Dan yang kalah ini akan diolah sebagai persembahan dalam ritual upacara usaha bersamba. Langsung saja yuk kita lihat Perang Pandan. Layaknya berperang, para lelaki memasuki arena. Mereka menggenggam seikat daun pandan sebagai senjata dan membawa tameng berbahan rotan sebagai perisai. Kami masyarakat Tenganan adalah
masyarakat pemeluk Hindu Indra. Indra itu adalah dewa perang. Perang Pandan itu sendiri sebagai penghormatan masyarakat Tenganan kepada Dewa Indra sebagai dewa perang dengan mempersembahkan darahnya itu sendiri sebagai rasa cinta kami terhadap Sesunan. Begitu juga ada yang menafsirkan ini sebagai kami karena prajurit mengasah kemampuan kami sebagai prajurit dengan belajar berperang menggunakan daun pandan berduri atau dengan perisai tamyang. Anak-anak, tua atau muda boleh berduel. Bahkan laki-laki dari luar desa adat Tenganan Pegeringsingan pun boleh ikut bermain. Jika permainan memanas, mereka akan dilerai. Yang terluka wajib mundur. Perang Pandan itu tidak ada menang ataupun kalah, tidak ada dendam, karena umumnya mereka berperang itu melawan saudara, karena perang yang paling besar dia adalah memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Giliran Anjas berperang nih, menghindari sabetan pandan berduri menjadi tantangan. Biasanya kalau yang paling parah luka perang pandan di leher. Karena leher kan gerak kayak gini dan kulitnya mungkin lebih tipis. Nah, jadi yang lebih parah kalau kena di leher itu udah sakit sekali. Pemuda kelahiran 22 Maret 1996 ini tak pernah absen ikut perang pandan sejak duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Pertamanya penasaran gimana sih rasanya. Awalnya sih kayak gitu, keterusan ya kita tahu lah kenapa kita harus perang pandan kayak gitu. Jadi di sana sih kita jadi kepengen terus. Kalau anak Tenganan karena sudah di lingkungan seperti ini kan mau tidak mau. Kalau enggak kita siapa lagi kan seperti itu. Jadi kita dari kecil udah melihat proses ritualnya seperti apa. Jadi kita pasti tertarik. Orang tua pun menekankan, mengajarkan gimana itu perang pandan ya itu. Baginya, mampu beradu ketangkasan di arena perang pandan menjadi kebanggaan tersendiri. Bangga karena bisa meneruskan tradisi yang sudah diwariskan. Sakit-sakit tapi nggak seberapa, nggak sebanding dengan bangga. Meski terlihat menyeramkan, perang pandan di desa ini menjadi magnet bagi wisatawan. Penasaran sih, antusias banget warga di sini juga ikut meramaikan acara ini karena kita sebagai orang Bali pastinya bangga ya karena ada tradisi budaya, apalagi di sini tuh Baliaga banget, asli Bali banget. Ngeri sih liatnya, kayak ngerasain langsung gimana sakitnya gitu, tapi luar biasa sih orang-orang di sini, sangat luar biasa. Ini baru pertama kali banget nonton perang pandan. Nggak nyangka banget ramenya kayak gini, terus habis itu kayak serem ya. Di awal sih di kepala udah sempat lihat gitu kan, sempat lihat video orang gitu, tapi ini kayak pas lihat langsung juga ternyata serem, tapi sangat-sangat excited juga gitu nontonnya. Setelah berperang, mereka kemudian megibung, sebuah tradisi makan bersama dengan duduk melingkar. Tradisi ini menjadi simbol kekeluargaan. Sembari makan, boreh kemudian diusap pada bagian tubuh pemain yang terluka. Mereka percaya racikan tradisional berbahan lengkuas, kunyit, dan cuka ini dapat mengobati luka dengan segera. Orang Bali itu di dalam proses menyucikan arwah, roh arwah dari orang yang meninggal itu lewat angin boleh, lewat air boleh, lewat tanah juga boleh. Itu dulu. Umat Hindu di Bali memegang teguh tradisi leluhur, termasuk upacara kematian atau ngaben. Yang dilakukan keluarga besar Puri Agung Ubud ini nih misalnya. Kali ini, jenazah anak Agung Niang Agung, istri Cokorda Gede Agung Sukawati, raja yang berjasa membangun kepariwisataan di Bali, akan dikremasi. Salah satu sarana upacara yang wajib ada dalam ngaben atau pelebon adalah menara pengusung jenazah yang disebut bade. Butuh waktu sekitar 14 hari untuk membuatnya. Pemasangan tumpang bagian atas bade adalah proses tersulit.
Penumpang dengan jumlah 9 tingkat berwarna putih ini dinaikkan ke atas badai oleh puluhan orang. Semakin tinggi badai yang digunakan, maka semakin tinggi pula tingkat sosial keluarga penyelenggara. Khusus yang saya kerjakan untuk ibu, itu tingginya kira-kira 27-28 meter lah dari tanah. Dengan berat lebih kurang 10 ton nanti, yang akan diangkat oleh 200-250 orang dengan estafet. Jadi dari 800 meter tempat kuburan dari tempat kami, jadi dibagi menjadi 8 estafet, kira-kira 75 meter satu etape. Selain itu, sarana upacara pelebon yang lain adalah lembu, replika kerbau berukuran besar. Sarana ini akan dibakar bersama jenazah pada puncak upacara. Menjelang puncak pelebon, jenazah disiapkan dengan mengganti kain putih yang membalutnya. Ritual ini disebut mesalin atau mengganti pakaian. Jadi sebelum berpulangnya di hari kebesaran daripada ibu saya, jadi ketemu dengan saudara-saudara, kalau kita bisa apresiasi lah ketemu saudara-saudara, ketemu utamanya kepada Sang Pencipta. Jadi beliau harus didandani lagi secara fisik yang bisa kita lihat, didandani, pakaiannya diganti, kemudian petinya, semua elemen-elemen pakaian daripada ibu saya diganti. Sehari sebelum pembakaran jenazah dilaksanakan, ada ritual yang wajib dilakukan oleh keluarga. Mereka menggelar upadesa, ritual upacara mengembalikan roh menuju alam semesta. Ritual dimulai dengan melakukan ngening ring beji, mengambil tirta atau air suci. Dalam ritual ini, 2 anak ditandu sambil membawa sarana sesaji, simbol perbekalan jiwa yang akan dikembalikan ke alam semesta. Sementara itu, para cucu membawa praraga, simbol roh yang meninggal, dan menentunya dengan seutas tali. Jadi ada 2 simbol utama yang kita bawa pada waktu prosesi ngening, yaitu pertama bernama praraga. Praraga itu adalah simbol dari yang meninggal. Yang dalam hal ini adalah nenek kami, nenek saya. Dan yang satu adalah penuntun, yaitu tombak yang besertakan tali yang dipakai untuk menarik praraga tersebut. Ya, ini penuntun ini berfungsi untuk menunjukkan arah, menunjukkan jalan kepada yang meninggal agar yang meninggal tidak kehilangan arah. Air suci dibawa ke Balai Agung, tempat jenazah disemayamkan. Sesaji kemudian didoakan dan dibawa berkeliling puri. Ritual ini disebut meperas-perasan. Sebelum matahari terbit, ritual upadesa ditutup dengan melakukan meperlina atau simbol pembakaran jenazah. Meperlina dilakukan dengan membakar dupa, seraya diiringi kidung kematian. Prosesi itu berjalan syahdu. Inilah tahapan terakhir dari rangkaian upadesa sebagai upacara memohon kemudahan arwah mencapai nirwana sebelum pengiriman raga melalui pembakaran jenazah dilakukan. Menjelang sore, jenazah dinaikkan ke bade. Mereka mengusungnya melintasi traktak menuju tempat penyimpanan peti jenazah. Lembu dan badai kemudian diarak menuju lokasi pembakaran yang masing-masing diusung oleh ratusan orang secara bergantian. Ada sekitar 4.000 orang yang mengusung badai dan lembu. Mereka melakukan hal itu secara sukarela. Meski merupakan upacara kematian, pelebon dimaknai sebagai perayaan. Ngaben besar-besaran ini disaksikan oleh puluhan ribu warga lokal dan wisatawan. Well, it's the first time I see such a big ceremony. I already saw a cremation last year in a small village near Ubud, but this is really beautiful and very intriguing for us because I'm not used to see such big stages, such colors. We have other abbots in France, and it's very interesting to us, for me to see things like that.
Bagi wisatawan, upacara ini merupakan festival yang memerlukan dana besar. Namun bagi keluarga penyelenggara, pelebon adalah cara membayar utang budi kepada leluhur. Karena kami percaya dalam pandangan kami bahwa kami hidup ini mengenal ada 3 hutang yang kami harus selesaikan. Yaitu hutang kepada orang tua atau leluhur, hutang kepada guru, hutang kepada Tuhan. Yang hukum inilah yang kami bayar dalam bentuk wujud-wujud upacara. Jadi besar kecilnya sangat relatif, seberapa besar nikmat yang saya rasakan, sebegitu besarlah hutang yang saya miliki yang harus saya kembalikan. Setiba di lokasi kremasi, peti jenazah dibawa keluar untuk dipindahkan ke dalam lembu. Sebelumnya, peti jenazah diusung mengelilingi lembu 3 kali sebagai tanda penghormatan. Kemudian, peti jenazah diusung ke atas lembu. Hanya jenazah dan benda milik almarhum yang dimasukkan ke perut lembu, di antaranya pakaian dan perhiasan. Api dinyalakan. Pertanda peleburan fisik dengan alam semesta dimulai. Kremasi ini berlangsung lebih dari 2 jam. Ada beberapa istilahnya tradisi yang ada di Bali ini. Kalau dilihat dari zaman kunonya kan. Kalau dulu ndak ada, lembu belum ada zaman kuno ini. Ya, pakai lembu ndak, dia orang Bali itu di dalam proses menyucikan arwah roh arwah dari orang yang meninggal itu lewat angin boleh, lewat air boleh, lewat tanah juga boleh. Itu dulu. Tapi kemudian setelah masuk tradisi baru, artinya tradisi Majapahit katakan. Zaman Majapahit ya ini, ketika Majapahit menguasai Bali ini 1343 itu mulailah ada tempat usungan mayat itu, ada yang pakai lembu, ada yang pakai macan, binatang-binatang itu, ada yang pakai singa, itu ada yang pakai ikan, itu anunya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kastanya masing-masing. Setelah jenazah dibakar, abu dan serpihan tulangnya dikumpulkan. Serpihan tulang ini disucikan dan dibentuk menyerupai tubuh manusia di atas kain putih. Setelah garis besar sebenarnya kehidupan menurut keyakinan kami ini kehidupan yang berulang-ulang. Setiap kali kehidupan terjadi penyempurnaan, Nanti setelah dibakar, dikumpulkan tulangnya lagi, dibuatkan lagi simbol-simbol manusia gitu. Dan demikian lupa nanti kalaupun sudah nanti kita nanti bawa ke laut, nanti ada upacara lanjutannya nanti. Pada malam hari, abu dan serpihan tulang dibawa menuju pantai untuk dilarung. Seperti ritual yang lain, pelarungan juga diawali dengan doa bersama. Umat Hindu di Bali meyakini ngaben mempercepat kembalinya jiwa dan raga menuju nirwana serta alam semesta. Dalam Panca Mahabhuta disebutkan ada 5 unsur elemen yang membentuk makhluk hidup di alam semesta. Salah satunya air. Sangat lega. Ya rasanya seperti lebih ringan, lebih bisa senyum, lebih bisa tenang. Ada lagi nih tradisi yang dilakukan umat Hindu di Bali, melukat. Melukat adalah ritual pembersihan diri secara rohani. Dalam ajaran Hindu, ada waktu tertentu yang merupakan waktu terbaik untuk melukat. Waktu terbaik untuk melukat itu adalah memang purnama. Purnama, nah kemudian lagi sedikit tilem, kemudian rerainan. Rerainan itu di Bali itu kan setiap minggu itu ada rerainan. Dan orang-orang menghindari pengelukatan itu pada Pasah.
Purnama itu ada vibrasi dari dewa. Kalau dalam konsep Hindu itu dari yang disebut dengan sasi atau bulan yang memberikan vibrasi pada kehidupan manusia. Tata cara melukat di setiap tempat bisa saja berbeda, bergantung pada jumlah pancuran atau tempat-tempat yang sakral dan dianggap suci. Kayak saya nih, melukat di Pura Tirta Empul Pengelukatan Sapta Gangga Timbrah Karangasem yang memiliki 7 pancuran sebagai simbol 7 dewi. Berdoa, membasuh muka, berkumur dan mandi adalah tahapan melukat yang umum dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Memang betul ya, ketika kita akan melukat sebaiknya dalam keadaan sunyi. Jadi kita juga memanjatkan doa dengan penuh ketenangan. Saya memanjatkan beberapa doa dan permohonan dan saya berharap doa saya dikabulkan. Pura Taman Pacampuhan Desa Adat Salah Kabupaten Bangli berbeda lagi. Di pura yang memiliki 3 lokasi pengelukatan itu, setiap pengunjung wajib mengikuti 21 tahapan melukat. Konon, Pacampuhan menjadi salah satu lokasi terbaik untuk melukat. Campuh artinya bersatunya sungai itu. Nah itu sangat bagus tempat pengelukatan. Kemudian ada di Pancoran. Pancoran yang airnya berasal dari disebut dengan kelebutan. Air seperti misalnya di Tampak Siring. Itu airnya dari kelebutan atau dari dari tanah gitu ya. Kemudian ada pengelukatan di Gria, ada tuh pengelukatan di Pura, dan ada pengelukatan di Segara atau yang juga disebut dengan di laut. Tempat pengelukat yang terbaik sebenarnya adalah di laut. Kenapa di laut? Karena laut itu dipercaya bahwa sumber daripada sumber. Melukat telah menjadi tren wisata spiritual populer di Bali, bahkan menjadi magnet wisatawan lintas agama. Dalam agama Hindu adalah fleksibel. Nah ini yang satu. Sehingga agama Hindu itu adalah agama yang disebut dengan agama Atmanastuti. Atmanastuti artinya agama rasa. Rasa. Oleh sebab itu siapapun boleh melakukan melukat dengan catatan dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam konsep pengelukatan itu. Bukan hanya wisatawan domestik, tempat pengelukatan di Pulau Bali juga banyak diburu oleh wisatawan dari berbagai negara. I felt empowered and I felt energy and healing and grateful. You walk in and you energetically feel that it's sacred. There's a sacredness here. And I think in Bali in general, everyone is very connected to the divine, to their gods. And especially being here in this sacred land, you know that it is very important for the evolution of even simply the consciousness of mankind. Destinasi wisata spiritual melukat kini banyak bermunculan di Bali. Ada yang gratis, ada pula yang berbiaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Melody Garcia nih misalnya. Wanita asal Bandung, Jawa Barat ini lebih memilih tempat pengelukatan yang privat alias tak ramai pengunjung. Apalagi pengelukatan diawali dengan reading session oleh Balian sebelum menjalani ritual pembersihan diri. Inilah untuk kedua kali Melody melukat di Bali. Ia tiba-tiba menangis saat mantra dilantunkan. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa menangis ataupun teriak gitu. Tapi pada saat prosesi melukat itu seperti ada di dalam hati saya tuh yang kayak ayo dikeluarkan semuanya. Kadang kan kita tidak bisa mengutarakan dalam kata-kata kan. Jadi dengan teriak itu
sebenarnya membantu saya untuk melepaskan semua yang ada di dalam diri seperti beban atau pikiran. Metode pembersihan diri di tempat pengelukatan yang berlokasi di Gianyar itu bersifat personal, sehingga seseorang dapat melepaskan segala hal negatif dari dirinya. Sangat lega. Ya, rasanya seperti lebih ringan, lebih bisa senyum, lebih bisa tenang. Melukat diakhiri dengan upacara pemberkatan. Menurut Melody yang beragama Kristen, ritual pembersihan diri ala umat Hindu di Bali ini dapat dilakukan oleh siapapun, tetapi tetap berdoa dengan ajaran masing-masing. Saya jadi penasaran nih, apa sih bedanya melukat di sini dengan di tempat yang ramai pengunjung? Saat mantra dibacakan, seketika saya berteriak. Itu mantra Durga Kali. Durga, Dewi Kali adalah Dewi ending and beginning, mengakhiri dan mengawali. Berbeda dengan ritual melukat yang saya lakukan sebelumnya, di sini saya merasa berbeda. Ini pengalaman saya yang sangat luar biasa. Melukat itu benar-benar membersihkan kotoran dari dalam tubuh. Sebenarnya seseorang jika ingin melepaskan semua yang dia bebankan saat melukat itu, apa yang harus dia lakukan? Serahkan diri kepada alam semesta. Yang ada hanya dirimu, duduk di sini bagaikan di bumi ini tidak ada siapa-siapa selain dirimu dan alam semesta. Bali dengan sejuta keunikannya memiliki beragam tradisi. Ada makna mendalam dalam setiap ritual yang dijalankan. Dari ritual pembersihan, memurnikan diri dengan ketulusan hati, hingga melebur jiwa menuju nirwana. Apa yang berasal dari api akan kembali ke api. Apa yang berasal dari udara akan kembali ke udara. Dan apa yang berasal dari air akan kembali ke air.